Dalam sebuah kerajaan yang megah, di mana istana-istana menjulang tinggi dan pesta-pesta dansa selalu bersinar dalam gemerlap lilin, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Elias. Ia adalah seorang pemuda yatim piatu yang bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil dekat ibu kota. Dengan tangan yang kasar dan pakaian yang lusuh, ia bekerja keras setiap hari untuk mengumpulkan cukup uang demi kehidupannya yang sederhana. Suatu hari, kabar besar menyebar ke seluruh negeri. Raja mengadakan sebuah pesta dansa besar untuk merayakan ulang tahun putrinya, Putri Isabella. Sang putri dikenal sebagai wanita paling cantik di seluruh kerajaan, dengan mata seindah langit senja dan hati yang penuh kebaikan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah bahwa pesta ini juga merupakan ajang bagi para bangsawan untuk memenangkan hati sang putri. Elias tidak pernah bermimpi untuk menghadiri pesta seperti itu, tetapi nasib berkata lain. Seorang lelaki tua yang bijaksana, seorang pendeta desa yang telah lama mengenalnya, datang dengan sebuah permintaan. "Elias, aku ingin kau pergi ke istana malam ini," katanya. "Ambillah jubah ini dan jangan bertanya mengapa. Pergilah dan lihatlah dunia yang lebih luas." Jubah yang diberikan padanya bukan jubah biasa. Dengan keajaiban yang tak dapat dijelaskan, jubah itu mengubah penampilannya menjadi seperti seorang bangsawan. Elias pun berangkat ke istana, diiringi debaran jantung yang tak menentu. Saat ia tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Tak seorang pun mengenalnya, namun pesona dan keanggunannya dalam balutan jubah ajaib membuatnya seolah-olah ia adalah pangeran dari negeri jauh. Ketika matanya bertemu dengan mata Putri Isabella, waktu seakan berhenti. Sang putri yang telah lama bosan dengan para pelamar yang hanya mengejar hartanya, merasakan sesuatu yang berbeda dari pria yang berdiri di hadapannya. Mereka menari bersama sepanjang malam, berbagi cerita dan tawa. Isabella melihat ketulusan dalam mata Elias, sesuatu yang tak pernah ia temui dalam hidupnya di dalam istana. Elias pun jatuh hati, namun ia tahu bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Ketika jam berdentang tengah malam, jubahnya mulai kehilangan keajaibannya. Dengan panik, Elias berlari meninggalkan pesta sebelum identitas aslinya terungkap. Namun, dalam pelariannya, ia menjatuhkan sebuah ukiran kayu kecil berbentuk mawar yang selalu ia simpan sebagai kenang-kenangan dari ibunya. Keesokan harinya, Isabella memegang ukiran kayu itu dan meminta para pengawal mencari pemiliknya. Seluruh bangsawan datang dengan harapan mereka adalah pemiliknya, tetapi tidak ada satu pun yang cocok. Hingga akhirnya, salah satu pelayan istana mengenali ukiran itu sebagai karya Elias, tukang kayu desa. Ketika Elias dibawa ke istana, semua orang terkejut melihatnya dalam pakaian sederhana, begitu jauh dari citra bangsawan yang mereka lihat di malam pesta. Para penasihat kerajaan menertawakan dan menolak kemungkinan seorang pria miskin menikahi sang putri. Namun, Isabella berdiri teguh di samping Elias. "Aku tidak memilih seorang pria berdasarkan pakaiannya atau gelarnya," katanya dengan suara lantang. "Aku memilihnya karena hatinya, dan aku tahu hatinya lebih kaya dari semua emas di istana ini." Raja, yang awalnya ragu melihat keteguhan putrinya, dengan berat hati ia akhirnya memberi restu. Elias dan Isabella pun menikah bukan karena gelar, melainkan karena cinta sejati yang tidak mengenal batas harta atau status. Elias tidak menjadi pangeran, tetapi ia tetap seorang tukang kayu. Namun, kini ia bukan hanya seorang pemuda miskin, melainkan pria yang memiliki hati seorang putri. Bersama, mereka membangun kehidupan yang tidak hanya dipenuhi kemewahan, tetapi juga kebahagiaan sejati yang tidak ternilai oleh apapun.